Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mem Yuni di sini untuk materi kesetimbangan kimia part kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan kimia. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia itu? Nah, yang pertama itu adalah konsentrasi. Jadi, jika konsentrasi itu ditambah atau dikurangi, maka arah pergeseran kesetimbangan juga akan berubah ya. Silakan disimak dan dilihat video berikut ini, di mana ion Fe3+ dan ion HCN- itu sama-sama tidak berwarna. Nah, pada saat mereka dicampur, maka akan terbentuk ion FeSCN2+ yang berwarna orange. Nah, apa yang terjadi ketika salah satu konsentrasi ditambahkan ya? Nah, pada beker gelas yang kedua itu ditambahkan ion Fe3+. Terlihat bahwa warna orange-nya semakin terang ya, semakin gelap. Nah, pada beker gelas yang ketiga ditambahkan ion HCN-. Nah, terlihat juga di sana bahwa warna orange-nya juga menjadi semakin pekat. Nah, ini menunjukkan bahwa jika konsentrasi ditambah, maka sistem atau arah pergeseran akan bergeser dari arah yang ditambah. Siapa yang ditambah tadi? Dari Fe3+. Dia bergeser dari arah Fe3+ ya. Nah, apa yang terjadi ketika salah satu ion itu dikurangi? Nah, sekarang pada beker gelas yang keempat itu ditambahkan zat yang dapat mengurangi salah satu reaktannya, yaitu natrium sulfit ya. Nah, terlihat bahwa warna dari beker gelas yang keempat itu menjadi berkurang orange-nya, memudar. Demikian juga pada beker gelas yang kelima ya, menjadi bening. Nah, di situ ditambahkan ion apa? Ion F- di situ ditambah, di mana ion F- itu bisa bereaksi dengan ion Fe3+. Nah, bagaimana dengan beker gelas yang keenam? Di situ ternyata ditambahkan ion Ag+. Nah, ion Ag+ ini akan bereaksi dengan ion HCN-. Nah, terlihat bahwa warnanya juga berubah menjadi putih ya. Nah, apa yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita simpulkan? Jadi, jika konsentrasi salah satu komponen itu ditambahkan, maka pergeseran akan bergeser ke arah zat yang ditambahkan. Namun, jika konsentrasi salah satu komponen itu dikurangi, maka dia akan bergeser ke arah yang dikurangi. Tadi yang dikuranginya apa? Ion Fe3+ ya, dengan penambahan F-. Nah, warnanya berubah menjadi bening ya. Bening itu adalah warna awalnya tadi yang colorless. Nah, berarti dia bergeser dari arah yang dikurangi. Siapa yang dikurangi tadi? Fe3+ ya, berarti dia akan bergeser dari arah jika dia dikurangi ya. Jika dia dikurangi, dia akan bergeser ke arah yang dikurangi. Namun jika dia ditambah komponennya atau konsentrasinya, dia akan bergeser ke arah yang ditambah. Seperti itu, anak-anak. Oke, untuk lebih memahami, silakan kalian kerjakan contoh soal berikut ini. Nah, untuk jawabannya boleh dituliskan di kolom komentar ya. Oke, sekarang Mem melanjutkan kembali. Faktor yang kedua yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu adalah suhu ya. Nah, kita ketahui bahwa reaksi itu ada reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Jika reaksinya itu adalah reaksi endoterm, maka pada saat suhu dinaikkan, dia reaksinya ya kesetimbangannya akan bergeser ke arah endoterm. Nah, jika sebaliknya suhunya diturunkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah eksoterm. Terlihat, nah, dari video berikut ini ya. Nah, di situ ada dua beker gelas, satunya isinya air panas, satunya isinya air dingin. Pada saat dimasukkan di air panas, warnanya semakin terang, semakin gelap ya. Pada saat dimasukkan di air dingin, warnanya semakin pudar.
Nah, dilihat bahwa reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm. Nah, berarti pada saat suhu diturunkan, ya di situ reaksinya bergeser ke arah N2O4, ke arah eksoterm. Nah, ke arah reaksi eksoterm, di mana reaksi di situ terlihat bahwa melepaskan panas, berarti reaksinya adalah reaksi eksoterm. Nah, mengapa yang diberi perlakuan dengan dimasukkan ke dalam suhu yang lebih panas ya, pada beker gelas yang suhunya lebih panas, warnanya berubah menjadi lebih gelap ya, karena keseimbangannya bergeser ke arah apa? Ke arah NO2, di mana warna dari NO2 itu adalah dark brown ya tadi ya. Oke, bagaimana anak-anak? Nah, di sini Mem juga sudah mempersiapkan contoh soal untuk kalian lebih memahami pengaruh suhu terhadap arah pergeseran keseimbangan. Sekali lagi, kita lihat dari jenis reaksinya, apakah reaksinya eksoterm atau reaksinya endoterm ya. Kalau reaksinya endoterm, suhu dinaikkan, maka dia akan sejalan dengan reaksi tersebut. Ya, kalau misalnya suhunya diturunkan, maka dia akan mengarah ke kebalikan dari reaksi endoterm tersebut, di mana reaksi kebalikannya itu adalah pasti reaksi eksoterm. Oke anak-anak, saya lanjutkan ya untuk faktor yang mempengaruhi arah pergeseran keseimbangan yang ketiga, yaitu tekanan atau volume. Di sini tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Mengapa? Karena pada saat tekanan diperbesar berarti kita itu secara otomatis memperkecil volume. Demikian juga pada saat kita memperbesar volume berarti kita memperbesar volume berarti kita itu mengurangi tekanan ya. Nah, jadi kalau kalian memberikan tekanan berarti volumenya diperkecil, atau kalian memperbesar tekanan, mengurangi tekanan, maka secara otomatis volume juga diperbesar. Apa hubungannya dengan arah pergeseran keseimbangan? Hubungannya itu yaitu pada saat tekanan dikurangi, maka pergeseran keseimbangan itu akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih besar. Jumlah molekul yang lebih besar itu yang mana, Mem? Kita lihat dari koefisien ya, dari koefisien reaksi. Jadi nanti kita jumlahkan koefisien dari produk itu berapa, koefisien dari reaktan itu berapa. Nah, yang mana yang lebih besar? Berarti ke arah yang lebih, koefisiennya yang lebih besar itulah akan bergeser kesetimbangannya jika tekanan itu dikurangi atau volumenya diperbesar. Namun jika tekanan diperbesar, maka pergeseran keseimbangan itu akan mengarah ke jumlah molekul yang lebih kecil atau ke jumlah koefisien yang lebih kecil. Nah, untuk lebih memahaminya, Mem juga sudah mempersiapkan di sini contoh soal. Nah, di sini ada reaksi 2NO2 menjadi setimbang ya, arahnya bolak-balik dengan N2O4. Nah, di sini bisa kalian lihat koefisien mana yang lebih besar, N2O4 atau NO2. Nah, terlihat bahwa di sini koefisien yang lebih besar itu adalah NO2 ya. Nah, apa yang terjadi pada saat tekanan dikurangi atau volume diperbesar? Ke arah mana pergeseran reaksi tersebut? Nah, atau malah jika tekanannya diperbesar dan volumenya diperkecil, ke arah mana pergeseran reaksi tersebut? Oke, silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Oke, sudah ditulis? Baik, nanti kita cek bersama-sama. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi, yaitu materi yang terakhir. Apa itu? Kesetimbangan dalam industri. Nah, jadi materi kesetimbangan ini banyak digunakan dalam industri kimia. Contohnya dalam pembuatan amonia dan dalam pembuatan asam sulfat ya. Nah, mengapa? Karena dalam pembuatan amonia dan dalam pembuatan asam sulfat ini, jika kita lihat reaksinya itu adalah reaksi eksoterm semua, melepas panas. Nah, jika dari faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi tadi ya,
Kalau suhunya tinggi berarti dia reaksinya ke arah endoterm. Nah, sedangkan pada pembentukan amonia dan pembentukan asam sulfat ini reaksinya adalah reaksi eksoterm, berarti suhunya rendah. Nah, kalau suhunya rendah itu laju reaksinya juga lambat ya, mempengaruhi laju reaksi. Kalau lambat berarti kapan terbitnya biaya operasional dari industri itu akan semakin membengkak seperti itu. Nah, hal ini bisa kita cari solusinya dengan apa? Dengan cara menambahkan katalis. Nah, makanya dalam pembuatan amonia dan asam sulfat itu digunakan katalis untuk mempercepat reaksi. Karena kalau kita lihat dari reaksinya, ya dari pembentukan amonia itu kan dari H2 dan N2 tuh. Nah, itu reaksinya eksoterm. Kalau misalnya mau menghasilkan NH3, berarti sesuai dengan faktor yang mempengaruhi tadi, suhunya harus rendah, suhunya harus diturunkan. Demikian juga dengan pembuatan asam sulfat. Nah, karena jenis reaksinya itu ada reaksi eksoterm. Namun, kalau digunakan suhu yang rendah, maka laju reaksi akan lambat. Nah, sehingga dalam reaksi pembentukan amonia dan pembentukan asam sulfat ini digunakanlah katalis. Oke, seperti itu pemanfaatan kesetimbangan kimia itu dalam dunia industri. Baik anak-anak semua, di sini Mem juga sudah mempersiapkan beberapa soal yang harus kalian selesaikan ya. Ada 7 soal, ini soal ketiga 4, 5, dan ini adalah soal yang ke-6 dan 7. Silakan diselesaikan, nanti kita bahas pada pertemuan di kelas ya. Oke, semangat. Terima kasih, Mem akhiri terlebih dahulu perjumpaan kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa kerjakan contoh soalnya karena kalian harus berlatih untuk lebih memahami materi yang telah diberikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.